kita menuju ke yang ditunggu-tunggu, yaitu sambutan serta nasihat dari orang tua kita, Bapak Syafruddin, yang sudah bersedia meluangkan waktunya untuk kita di sini. Beliau tadi, sebagaimana saya sampaikan, selaku Wakil Ketua Umum Dewan Masjid Indonesia, tentu menjadi banyak kontribusinya untuk masjid-masjid yang ada di Indonesia, seluruh Indonesia. Kemudian nanti bisa juga Bapak disampaikan bagaimana peran aktifnya dari BMI kepada masjid-masjid yang ada di Indonesia. Kemudian juga beliau merangkap sebagai Kepala Pembangunan Museum Internasional, yang mungkin kita juga sudah mendengar kemarin ketika pembukaannya di Jakarta ya Pak, dengan Bapak Gubernur. Itu sangat luar biasa. Semoga diberikan kelancaran. Nanti kita juga ingin mengetahui latar belakang serta harapan kedepannya museum itu didirikan gitu. Mungkin langsung saja kita berikan waktu sepenuhnya kepada Bapak kita Ayahanda Dr. Andes Syafruddin. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilahkan. Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pertama-tama mari kita memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena pada sore hari ini di Indonesia dan pagi hari tentunya di Kairo Mesir dan di Mesir seluruhnya dan di Jazirah Arab masih pagi, mungkin jam 10 di sana. Kita masih diberikan kesehatan, kekuatan dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga pada sore hari ini kita bisa bersilaturahim ya, walaupun tidak langsung melalui alat teknologi virtual ini. Kemudian kita menyampaikan salawat dan salam kepada junjungan kita Rasulullah Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena tuntunannya, ajarannya, dan semua apa yang menjadi risalahnya, kita bisa menjadi manusia-manusia pengikut yang baik, tentu baik itu sekarang maupun kapanpun sampai di akhir nanti waktunya. Kita tetap akan menjadi manusia yang selalu mendapatkan syafaat dari Rasulullah Muhammad SAW. Adik-adik sekalian, anak-anakku sekalian, ini saya rasa yang ketiga kalinya, yang kedua di bulan Ramadan. Namun sebelumnya kita berjumpa waktu sebelum Ramadan, bahwa dalam kondisi sekarang ini yang sangat memprihatinkan di seluruh dunia, tentu menimpa umat manusia dengan musibah penyakit corona ini. Tidak luput satu negara pun di dunia ini, terutama tentu negara-negara yang padat sekali penduduknya seperti Indonesia, seperti Mesir ya, yang dialami oleh adik-adik sekalian di Mesir. Tentu sangat memprihatinkan, apalagi musimnya sekarang musim panas, kemarau, tentu banyak hal yang menjadi keprihatinannya. Tentu saya mendapat undangan ini dalam undangannya bersama dengan Al Mukarram Ustaz Abdul Somad dan Bapak Duta Besar Pak Helmi juga akan hadir nanti, mungkin sampaikan salam khidmat kepada beliau berdua. Pada kesempatan yang baik ini tentu saya ingin menyampaikan kepada adik-adik sekalian bahwa ini adalah cobaan dari Allah ya, yang harus kita tabah ya, harus sabar kita menghadapi. Mudah-mudahan penyakit ini segera bisa diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, karena sesungguhnya tidak ada suatu musibah atau cobaan dari Allah yang tidak bisa diselesaikan oleh karena Allah juga yang bisa menyelesaikan itu. Kita harus meyakini dan mempercayai itu. Entah kapan
tentu sudah dalam rencana Allah semuanya. Kita hanya bisa berikhtiar dan berdoa untuk bisa musibah ini bisa selesai dengan baik sehingga kita bisa normal beraktivitas. Tentu bagi adik-adik sekalian yang jauh di sana dan dimanapun berada dan siapapun yang mengikuti channel ini sekarang, saya sebagai orang tua tentu berpesan untuk bisa melewati ini dengan baik dan terutama adik-adik sekalian yang sedang menimba ilmu, baik itu pelajar maupun mahasiswa ya, yang berbagai jenjang di berbagai belahan dunia, khususnya di Mesir, di daerah-daerah sekitarnya, di Afrika Utara, Jazirah Arab ya, bisa menyelesaikan semua tugas-tugas belajar mengajarnya dengan baik, dan tentu setelah itu bisa mengabdi dimanapun itu, baik itu kembali ke tanah air tentu kita harapkan, maupun mengabdi di tempat lain demi kemaslahatan umat Islam, karena Anda semua belajar tentang bagaimana belajar tentang masalah-masalah keislaman, tentu masalah-masalah agama dan sebagainya ya. Ada yang mendalami masalah Al-Quran, mendalami masalah fakultas khusus masalah hadis dan sebagainya ya. Masalah fikih tentu akhirnya semua akan selesai. Sudah banyak contoh, banyak senior Anda yang berhasil. Lain yang akan tampil nanti setelah ini adalah Ustaz Abu Somad, menjadi pendakwah dunia sekarang, bukan hanya di Indonesia, bahkan di negara-negara ASEAN dan negara pun banyak memberikan kontribusi tentang syiar Islam dan kemaslahatan umat Islam. Nasihat saya tentu karena saya adalah pengurus masjid, membidangi cukup banyak masjid, paling tidak ada 800 masjid yang sudah tercatat dengan akurat sekarang di Indonesia. Tentu masih sangat kekurangan bagi para mubalik, para ustadz, para pendakwah, para imam, masih kita kekurangan masjid-masjid di seluruh Indonesia. Paling tidak kita sedang membutuhkan sekarang saat ini adalah 300.000 mubalik, 300.000 umat, ustadz, 300.000 imam. Karena sangat kekurangan untuk mengisi. Oleh karenanya, bagi yang sudah selesai menyelesaikan tugas-tugas belajar dan sudah tamat, mudah-mudahan semua mencapai prestasi, kembalilah ke tanah air untuk mengisi daripada syiar-syiar Islam, menyampaikan syiar Islam, terus mengisi daripada kekosongan-kekosongan yang saya sampaikan tadi. Kita membutuhkan sekarang ini 300.000 imam, khatib, sekaligus pendakwah, mubalik, ustaz, masih sangat kekurangan. Jadi bukan berlebihan, bukan banyak. Bahkan sekarang banyak negara-negara, bahkan negara Jazirah Arab yang saya tahu, Qatar, yang tahu Emirat Arab, itu meminta ke Indonesia para imam-imam masjid. Padahal kita sendiri sedang kekurangan. Nah, itulah yang saya perlu nasihatkan, saya pesankan kepada anak-anak sekalian, adik-adik sekalian untuk mempersiapkan diri. Tentu kita sangat membutuhkan itu. Yang kedua, kita tahu di Indonesia bahwa Islam yang beraliran wasatiyah sama dengan yang ada di Mesir. 4 tahun yang lalu, 2017 saya datang ke Mesir, ketemu dengan Grand Sheikh Al-Azhar, datang bertamu ke rektor di Universitas Al-Azhar, dan saya juga jadi pembicara di sebuah simposium. Mungkin sebagian Anda hadir pada saat itu, 2017 ya. Dalam judul dan saya yang sampaikan dalam simposium itu bahwa kepemimpinan Indonesia di masa depan adalah pemuda Islam ya. Jadi pemuda Islam Anda sekarang pemimpin apapun dimanapun stratanya ya. Pemimpin itu bukan harus jadi kepala negara, kepala daerah, pemimpin umat ya. Jadi ustadz, jadi pendakwah yang diikuti, didengar dan dipercayai, diyakini oleh
banyak umat ya, ada banyak sekali sekarang senior-senior Anda yang menjadi panutan, banyak sekali umat yang mengikuti ya dakwah-dakwahnya, karena apa yang disampaikan adalah Islam yang jalan tengah, wasak yang kita kenal dengan wasatiyah atau sunnah wal jamaah di Indonesia. Jadi itulah harapan-harapan besar yang perlu disampaikan walaupun singkat ini kepada adik sekalian, dan saya selalu bersedia kapanpun Anda undang untuk tampil hadir. Seyogianya kalau tidak ada masalah, sebenarnya bulan 3 yang lalu itu saya ke Kairo, Mesir. Jadi karena keadaan begini, jadi kita terhambat untuk datang berkunjung, dan beberapa negara di Asia Arab kita sudah rencanakan bertemu dengan adik sekalian, para pemuda mahasiswa di sana dengan berbagai macam agenda tentu yang perlu kita siapkan. Insya Allah nanti tetap agenda itu kita akan lakukan. Selanjutnya tentang Museum Internasional Rasulullah Nabi Muhammad SAW dan Peradaban Islam masih tetap on proses, tapi memang pembangunannya memang sudah berjalan dari awal ya sekarang, tapi karena kondisi COVID Corona ini sehingga tadinya direncanakan 1 April itu akan sudah mulai running, tapi setelah kita berbicara lagi minggu lalu dengan Rabita Alam Islami, Liga Muslim Dunia, bahwa akan dimulai insya Allah nanti setelah Hari Raya Idul Fitri ini pembangunannya. Tapi kesiapan sudah tuntas semua, baik itu oleh Liga Muslim Dunia maupun kita-kita yang ada di Indonesia. Dan tentu kehadiran daripada Museum Rasulullah ini adalah juga tetap memperhatikan sangat akan menampilkan, menonjolkan tentang syiar nabawiyah, tentang kehidupan Rasulullah yang sangat jalan tengah ya, wasatiyah tentu. Bahkan yang menjadi konsultan daripada museum ini nanti adalah terdiri dari 20 mufti di dunia, dan salah satunya yang paling utama adalah Grand Sheikh Al-Azhar juga menjadi penasehat utama dalam pembangunan museum ini, dan ada beberapa menteri wakaf negara-negara Islam yang memberikan kontribusi pemikiran. Jadi ini sangat komprehensif nanti keberadaan museum internasional ini. Di sisi lain juga kita akan masukkan sejarah masuknya Islam di Indonesia dan perkembangannya dan syiar Islam di Indonesia yang kita kenal dengan syiar Islam di Indonesia dan masuknya ajaran Islam di Indonesia dalam segala perkembangannya yang kita kenal dengan sejarah peradaban Islam di Indonesia. Itu kita akan kombinasikan dengan syiar nabawiyah yang kita kenal. Itulah 2 informasi penting tentang masjid. Yang pertama tadi ya, kita masih sangat membutuhkan para pendakwah, para mubalik, para ustadz, paling tidak 300.000 orang. Yang kedua tentang pembangunan museum. Mudah-mudahan ini semua bisa dijabah dan diraih oleh Allah Subhanahu Wa Taala atas doa kita semua adik-adik sekalian. Ya. Insya Allah dan adik-adik bisa menyelesaikan sesegera mungkin walaupun tantangan cukup berat. Ya, sekarang ada musibah daripada penyakit ini. Ya. Namun jangan menghambat usaha-usaha adik-adik sekalian dalam melaksanakan belajar mengajar. Satu sama lain silakan saling mendukung, yang kekurangan tolong dibantu. Ada hal-hal sampaikan kepada kita akan bisa tindak lanjuti, bisa kita bantu, bisa kita follow up-i, cari jalan keluar. Karena harapan bangsa ini ke depan adalah harapan ada di tangan pemuda, ya, pemuda apapun ya, yang kita kenal sekarang kaum milenial. Ya.
apalagi nanti di 2030, nanti 2030 itu hampir 70% kaum milenial akan memberikan kontribusi besar kepada bangsa Indonesia yang kita kenal dengan bonus demografi. Itulah harapan kita ke depan. Jadi semua ada di tangan Anda. Tentang dakwah syiar Islam dan pembangunan peradaban dan kemajuan bangsa Indonesia dan peradaban Islam di Indonesia maupun di dunia manapun, itu ada di tangan Anda. Sehingga dulu judul simposium kita di Mesir itu, di Kairo, adalah kepemimpinan masa depan kepemimpinan Indonesia ada di tangan pemuda Islam. Insya Allah kita berdoa. Itu yang perlu sampaikan. Mudah-mudahan kita semua berhasil dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, nasihat yang indah dari orang tua kita ya, Bapak Syafruddin, terkait bagaimana kita menyikapi keadaan kita yang sulit saat ini, dan juga bagaimana harapan besar dari PMI juga kepada kita selaku para generasi yang akan memegang masa depan. Insya Allah mohon doanya Bapak agar kita bisa mengabulkan ya harapan dari masyarakat, dari DMI dan lain sebagainya. Dan juga tadi beliau juga sampaikan selaku Kepala Pembangunan Museum Internasional Sejarah Islam dan Peradaban, yaitu bahwasanya banyak pihak yang terkait dengan program ini, proyek ini, hampir sekitar 20 negara ya. Bahkan Indonesia Al-Azhar juga dijadikan sebagai penasehat di proyek ini. Semoga Allah berikan kelancaran Pak untuk proyek ini, semoga bisa memberikan banyak manfaat kepada umat Islam di seluruh dunia, insya Allah. Insya Allah. Nah, kita gak ikut aja. Saya tetap ikut, mau boleh, Pak. Dengarkan tausiahnya Ustadz Abu Somad. Waalaikumsalam. Jadi kita ketemunya tidak di masjid, Ustaz. Ketemunya di layar. Jadi saya dengan Ustadz Abdul Somad ini selalu